Selamat malam pemirsa. Di akhir tahun 2018 ini banyak lika-liku yang terjadi dari berbagai perjuangan. Salah satunya kali ini episode Mata Aziza akan membahas konflik berkepanjangan yang sangat pelik dan menjadi daftar PR pemerintah untuk memperjuangkan permasalahan ini. Sejak tahun 1973, puluhan tahun lamanya kekayaan emas di timur Indonesia dikuasai oleh perusahaan asing. Pembagian saham dan keuntungan kepada Indonesia sangat timpang dan tidak berimbang. Seperti yang diketahui, selama ini pemerintah Indonesia hanya mendapat saham sebesar 9,36% atas PT Freeport. Padahal aktivitas pertambangan tersebut dikeruk di tanah Indonesia. Oleh karenanya, saat ini misi pemerintah Indonesia sedang gencar-gencarnya mengambil bagian saham lebih dari setengahnya atas PT Freeport. Melalui jalan panjang yang berliku, serta proses lobby negosiasi yang alot antara pemerintah Indonesia dan pihak Freeport. Sayang, perjalanan ini masih belum menghasilkan titik temu. Pertemuan antar kedua belah pihak telah dilakukan untuk yang ke-20 kalinya selama hampir 2 tahun melakukan negosiasi. Pada malam ini, pemerintah Indonesia berharap agar pertemuan ini menjadi pertemuan final antar mereka. Telah kami hadirkan kedua belah pihak untuk membahas kesepakatan tersebut secara terbuka. Sudah hadir bersama kami Presdir PT Freeport McMoran Inc. Saudara Suci Ashari dan Chief of Communication and Public Affairs Saudara Farida Azaan Nabila. Di sebelah sini juga ada Menteri BUMN Bapak Raffianur, Menteri Keuangan Ibu Hana Pertiwi, Menteri ESDM Ibu Mahfujah, dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ibu Alfiah Ampalia. Hadir pula masyarakat sebagai aktivis dari suku Amongne yang bertempat tinggal di sekitar lokasi tambang PT Freeport. Ibu Mita, Ibu Insyirah, Ibu Wanda, dan Bapak Yuda. Baik, kita langsung saja ke pemerintah Indonesia untuk memulai sesinya. Kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Aziza atas waktunya pada malam hari ini. Terima kasih juga atas semua pihak yang telah hadir pada malam hari ini. Baik, kita akan memulai proses negosiasi pada malam hari ini. Berdasarkan hasil pertemuan terakhir, kami telah mengajukan permintaan untuk pembagian saham senilai 51% banding 49%, di mana Indonesia sebagai penyedia sumber daya alam murni menuntut untuk mendapat bagian lebih dari setengahnya. Kami masih tegak pada penawaran kami. Okay, first thing first, I appreciate your offer. Tapi, kita tidak bisa memenuhi tawaran nilai sebesar itu atas Indonesia. Nilai itu terlalu jauh dari nilai pembagian saham sebelumnya. Kami telah membuat improvement yang besar dengan teknologi kami sendiri. Also, our company telah mengembangkan teknologi tambang emas bawah tanah terbesar di Papua serta infrastruktur yang terbaik. Tentunya pembagian saham yang terlampau jauh ini akan berpengaruh pada kelangsungan pertambangan kita. Baik, 45 tahun sudah cukup bagi Indonesia menjadi sapi perah Anda. Pada kenyataannya, banyak sektor yang terdampak akibat ketimpangan ini, yang mana menempatkan Indonesia berada di posisi yang rendah atau merugikan. Sebanyak 90,64% keuntungan saham ada di tangan Freeport untuk berpuluh-puluh tahun lamanya. Sehubungan pula dengan kontrak kepada Indonesia yang akan berakhir, kami menekankan sekali lagi untuk pembagian saham sebesar 51 banding 49. Bagaimana? No. Jangan lupakan kontrak karya tahun 1990 pasal 31 ayat 2. Subject to the provision here contained, this agreement shall have an initial term of 30 years from the date of the signing of this agreement, provided that company shall be entitled to apply for 2 successive 10-year extensions of such term, subject to government approval, and the government will not unreasonably withhold or delay such approval. Yang berarti, perjanjian kita berakhir di 2021 dengan perpanjangan kontrak setelahnya 2 kali 10 tahun, dan pemerintah tidak bisa menunda atau menolak perpanjangan tersebut, serta berbagai aturan yang telah terkandung di dalamnya. Oke, baik, saya potong dulu. Kontrak karya tahun 1990
yang ditandatangani bersama Presiden Soeharto yang isinya ketentuan dalam kontrak karya pasal di bawah ini terkandung kesepakatan bahwa persetujuan ini harus memiliki perpanjangan sampai 30 tahun dari tanggal penandatanganan perjanjian ini. Termasuk perusahaan berhak untuk menetapkan 2 kali 10 tahun perpanjangan kontrak setelahnya dan disetujui pemerintah. Serta pemerintah tidak akan menunda atau menahan persetujuan ini secara tidak wajar. Kontrak ini yang sekarang menjerat pihak Indonesia. Bagaimana dengan Chief of Communication menanggapi kontrak ini? It's clear. Kontrak kerja berakhir di tahun 2021 dan masih bisa diajukan perpanjangan untuk 20 tahun sampai 2041. Dan pemerintah tidak akan menahan dan menunda persetujuan tersebut secara tidak wajar. Kontrak ini tidak berakhir semata-mata pada tahun 2021 dan pengakuisisian saham sebesar itu atas Indonesia bertentangan dengan interpretasi kami atas pasal yang kalian buat sendiri. Jika Anda tetap teguh, mari bawa permasalahan ini ke arbitrase. Ya, silakan saja kalau misalkan memang mau dibawa ke arbitrase. Selain itu, yang menjadi pertanyaan adalah, apakah di sana tertulis dengan jelas bahwasanya ada penolakan atau penundaan persetujuan dengan kata yang tidak wajar? Apa yang Anda maksud dengan kalimat tidak wajar tersebut? Padahal di situ tertulis dengan jelas perpanjangan kontrak ini harus dengan persetujuan pemerintah. Apakah memperjuangkan hak kami dan juga sumber daya kami sendiri tidak wajar? Pasal ini sungguh debatable. Oke, ini lucu. Kalian mempermasalahkan pasal yang kalian buat sendiri di masa lampau dan mengajukan kepemilikan saham atas 51%. Berarti sama aja toh, Anda membeli harta kalian sendiri. Kalian nyatakan tadi juga sumber daya kalian dan hak kalian. Jika tetap bersikeras, kami akan melakukan PHK besar-besaran atau tutup beroperasi dalam jangka waktu yang tidak ditentukan sampai kita mendapatkan satu pemahaman yang sama bahwa kontrak karya tersebut adalah hal yang mutlak. Silahkan saja. PHK atau tutup operasi juga akan berdampak pada kalian sendiri. Toh, hal itu juga akan memberikan angin segar kepada masyarakat suku Amungme. Yang jelas, penawaran kami ini sudah mutlak atas kepemilikan saham tersebut. Baik, sebentar saya ingin ke masyarakat Amungme, penduduk asli sekitaran tambang Freeport. Kami ingin mendengar suara Anda di sini dan keterlibatan Anda. Oke, pertama ya. Selama Freeport beroperasi, banyak hak masyarakat adat Amungme terampas. Hak lingkungan hidup sehat, hak atas wilayah. Freeport telah merampas semua tanah adat kami, tanah leluhur kami, tanpa ada negosiasi dengan masyarakat kami. Freeport juga banyak menyebabkan konflik kepentingan para masyarakat dan sering dibuat adu domba. Kami kehilangan mata pencaharian. Dulu kami bertani, sekarang tanah tercemar limbah. Kalau kami protes dan demo atas perampasan hak kami, Anda pakai cara kekerasan, dan hal itu terus menimbulkan korban. Cara kekerasan sudah melanggar HAM. Ada masalah apa Anda menyakiti rakyat kami? Putuskan kontraknya, Anda sudah banyak menimbulkan kerugian. Sejak beroperasi di tahun 67, kami tidak pernah melihat kontribusi yang berarti dan niat baik Freeport kepada kami. SDA terkuras iya, kerusakan lingkungan iya, membuat masyarakat sekitar sengsara juga iya. Kami nggak dapat apa-apa dari eksploitasi tambang yang kalian banggakan itu. Pemberontakan 96 yang menimbulkan banyak korban, Freeport hanya memberikan dana 1%. Itu pun nggak jelas, karena nggak langsung dirasakan masyarakat. Katanya Freeport sudah berikan akses kesehatan dan pendidikan. Kami nggak pernah merasakan itu, omong kosong. Dana 1% juga nggak jelas. Tanggul bocor, ribuan hektar tanah tandus telah tercemar oleh limbah. Mana niat baik dari kalian semua? Selama ini kami nggak pernah dilibatkan. Sekarang kami buka dosa-dosa kalian semua supaya semua masyarakat Indonesia tahu. Mendengarkan kami yang kemiskinan, lingkungan rusak kami telan, bunuh kami secara perlahan dengan racun yang kalian sebarkan. Sungai kami jadi lahan membuang limbah beracun, seperti merkuri dan cyanida. Sungai kami, Pak. Sungai milik kami. Sungai Agawagot, Otomona, Ajwa, Minarjewi, dan Aumine
Ibu Suci, Ibu Faridah, kalian sudah dengarkan bagaimana penderitaan rakyat kami atas tambang yang kalian buat di Indonesia. Kalian sudah mengeruk sumber daya alam yang kami punya, kalian juga menyengsarakan sumber daya manusia yang kami punya. Ini sudah terlampau jauh. Saya sudah pernah mendengar kasus ini dari mereka sejak lama. Namun, pernyataan barusan membuat saya dan pemerintah Indonesia di sini terbawa emosi atas penderitaan mereka. Mereka rakyat kami. Baik, penawaran terakhir. 51,24% saham atas Indonesia. Sebagai pertukarannya, pemerintah Indonesia memberikan kontrak baru tertulis yaitu EUPK atau Izin Usaha Pertambangan Khusus selama 20 tahun sesuai pengajuan Anda sampai tahun 2041. Bagaimana? Well, 51,24% ya. Ya, we'll take it. Tapi, IUPK harus berjalan sesuai kontrak 20 tahun yang diajukan sejak berakhirnya kontrak karya, yang mana berarti berakhir di tahun 2021. Artinya, IUPK berjalan setelah 2021. Baik, kalau begitu, deal. Selain itu, sebagai pertukarannya, Anda harus membayar dosa-dosa atas masyarakat suku Amume. Bersama saya, pemulihan kerusakan alam dan kesejahteraan masyarakat Amume secara material sepenuhnya tanggung jawab kalian. Dan untuk rencana strategis dan eksekusinya, lakukan dengan saya dan jajaran tim di bawah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia. Baik, boleh-boleh saja. Asalkan kami meminta izin juga atas tambahan fasilitas pemurnian tembaga dan fasilitas pemurnian logam berharga di Pulau Jawa. Baik, kami setuju. Baik, kami deal. Baik, dengan ini negosiasi menghasilkan kesepakatan. Yang pertama, pembagian saham 51,24% kepemilikan Freeport atas Indonesia dan 48,76% atas Freeport McMoran. Yang kedua, pemulihan kerusakan lingkungan akibat operasi pertambangan oleh Freeport dengan pelaksanaan jangka panjang dan sustainable, serta tanggung jawab kesejahteraan masyarakat sekitar khususnya suku Amume yang paling terdampak atas eksplorasi pertambangan PT Freeport. Yang ketiga, perjanjian baru IUPK atau Izin Usaha Pertambangan Khusus sebagai ganti kontrak karya yang mulai berlaku sejak tahun 2021. Yang keempat, perizinan pembukaan fasilitas pemurnian tembaga dan logam di Pulau Jawa. Dengan ini, bulan November tahun 2018, negosiasi menghasilkan titik temu atas kedua belah pihak dengan win-win solution di dalam studio Mata Azizah. Terima kasih atas komprominya bagi kedua belah pihak. Pemirsa, perjuangan perlu kesabaran, perjuangan perlu kegigihan. Dalam prosesnya banyak ranjau dan jebakan deadman yang dilontarkan. Jeratan-jeratan cerdik dari lawan yang berusaha untuk terus-menerus menahan dan terus berada dalam genggaman. Indonesia kali ini sudah bisa merayakan kemenangan. Puluhan tahun lepas dari jeratan kerugian, perlahan kita kembalikan Freeport ke pangkuan tangan. Saya Aziza Shihab, sampai jumpa di Mata Azizah.